Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, pada hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur padamu Tuhan, karena Engkau telah bersama dengan kami pada saat ini. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Dan Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu ini. Dipujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, nas kita diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyinya. Kebangkitan Kristus. Sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu, kamu diselamatkan, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarkan firman Tuhan, dan memeliharaannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara, mungkin ada saat-saat dalam hidup saudara-saudara, di mana ketika saudara-saudara sampai pada titik di mana kita sebagai manusia tidak lagi punya kata-kata. Juga mungkin ada saat di mana air mata lebih jujur daripada kalimat. Ada juga masa di mana hati begitu penuh luka, sehingga mulut tidak mampu lagi menjelaskan apa yang sedang dirasakan. Dan biasanya saudara-saudara, saat-saat seperti itu muncul ketika seseorang berhadapan dengan sesuatu yang tampaknya final, sesuatu yang seolah-olah tidak bisa diubah lagi, yaitu sesuatu juga yang terasa seperti akhir dari segalanya. Mungkin ini saudara-saudara, ketika seseorang ibu, kalau kita ambil contoh seorang ibu berdiri di depan tempat tidur anaknya yang sakit, dan dokter berkata, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin saudara-saudara, ketika seseorang duduk sendirian di ruang tamu setelah rumah tangganya hancur, dan ia menatap dinding sambil berkata, apalagi yang tersisa? Mungkin itu ketika juga seorang ayah yang selama ini terlihat kuat tiba-tiba menangis dalam diam karena
Usaha yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Mungkin juga di antara kita ketika ada juga seseorang yang selama ini melayani Tuhan, dia berdoa dan juga dia berharap, juga berjuang, tiba-tiba merasa doanya tak kunjung dijawab. Jalannya tertutup dan hidupnya seperti masuk ke lorong gelap tanpa ujung. Saudara-saudara, semua kita ini pada satu titik atau pada satu titik yang lain pernah bertemu dengan suasana seperti itu. Suasana ketika hidup merasa diam, suasana ketika harapan seperti dipatahkan, suasana juga ketika kita merasa bahwa semuanya sudah selesai. Dan kalau ada simbol yang paling kuat untuk menggambarkan kata selesai, itu adalah kubur. Kubur berbicara tentang akhir. Kubur berbicara tentang ketidakberdayaan. Kubur berbicara tentang perpisahan. Kubur berbicara tentang keheningan yang tidak bisa dibantah. Kubur berkata kepada manusia, sampai di sini. Kubur berkata kepada ambisi manusia, engkau tidak bisa melewati batas ini. Kubur berkata kepada kekuatan manusia, semua kuasamu akan berakhir di sini. Dan kubur berkata kepada kebanggaan manusia, segala sesuatu yang kau banggakan akan berhenti di sini. Saudara-saudara, itulah sebabnya mengapa kubur selalu membuat manusia gentar. Kita boleh menunda banyak hal, tapi kita tidak bisa menunda realitas bahwa pada akhirnya manusia harus berhadapan dengan batas dirinya. Ada juga titik di mana uang tidak bisa menolong. Ada juga ketika titik di mana relasi tidak bisa menolong. Ada juga titik di mana kecerdasan tidak bisa menolong. Ada juga titik di mana nama besar, prestasi, dan reputasi tidak bisa membuka jalan lagi. Di titik itu, manusia menyadari betapa rapuhnya dia. Saudara-saudara, kalau kita masuk ke dalam kisah sengsara Tuhan Yesus, kita akan menemukan suasana seperti itu. Bayangkan saudara-saudara, ketika saudara membayangkan murid-murid Tuhan, mereka sudah berjalan bersama Yesus. Mereka juga sudah mendengar suaranya. Mereka sudah melihat mukjizatnya. Murid-murid juga sudah menyaksikan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan badai ditenangkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Murid-murid Tuhan juga telah melihat kuasa yang tidak dimiliki siapapun. Murid-murid juga mulai membangun harapan. Mereka mulai berpikir, inilah dia, inilah Mesias, inilah pribadi yang akan mengubah segalanya. Lalu saudara-saudara, tiba-tiba semuanya berubah. Mereka melihat Yesus ditangkap seperti penjahat. Mereka melihat Yesus diadili dengan tidak adil. Mereka melihat Yesus dipukul. Mereka melihat Yesus dihina. Mereka melihat mahkota duri diletakkan di kepalanya. Mereka melihat paku menembus tangan dan kakinya. Mereka mendengar nafasnya makin berat. Mereka melihat tubuhnya tergantung di kayu salib. Dan mereka melihat dia menyerahkan nyawanya. Lalu saudara-saudara, tubuh itu diturunkan. Tubuh itu dibungkus. Tubuh itu dibawa ke kubur. Batu besar digulingkan. Dan hari itu berakhir dalam kesunyian yang mencekam. Coba saudara-saudara bayangkan perasaan para murid pada malam itu. Bagi mereka bukan hanya guru yang mati. Harapan mereka juga seperti ikut dikuburkan. Bukan hanya tubuh Yesus yang diletakkan di kubur. Impian mereka juga seperti dimasukkan ke dalam kubur itu. Segala sesuatu yang mereka bangun di dalam hati mereka terasa runtuh. Mereka mungkin bertanya-tanya dalam diam, mengapa ini terjadi? Kalau dia benar-benar Mesias, mengapa harus begini? Kalau dia anak Allah, mengapa ia dibiarkan mati? Kalau dia penuh kuasa, mengapa sekarang ia terbaring tak bergerak di dalam kubur?
Kadang-kadang saudara-saudara, hidup juga membawa kita ke pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita tahu Tuhan berkuasa, tapi kita tetap menangis. Kita tahu Tuhan baik, tapi kita tetap kecewa. Kita tahu Tuhan sanggup, tapi kita tetap bingung mengapa Ia mengizinkan jalan yang begitu gelap. Kita tahu janjinya benar, tapi kita tetap harus melewati malam-malam yang panjang. Saudara-saudara, ada masa dalam hidup di mana Tuhan tidak terasa sedang bekerja, padahal justru pada masa itulah Ia sedang menyiapkan karyanya yang terbesar. Juga Jumat Agung adalah penderitaan, Sabtu adalah keheningan, dan seringkali hidup banyak orang berhenti di hari Sabtu itu. Hari Sabtu adalah gambaran hidup ketika doa belum dijawab. Hari Sabtu adalah gambaran hidup ketika janji belum terlihat. Hari Sabtu adalah gambaran hidup ketika langit terasa tertutup. Hari Sabtu adalah gambaran hidup ketika kita tahu Tuhan pernah bekerja, tapi saat itu kita belum melihat apa-apa. Hari Sabtu adalah gambaran hidup ketika kita hanya bisa menunggu, dan menunggu dalam iman seringkali lebih berat daripada berjuang dengan tenaga. Banyak orang kuat di hari Jumat karena masih ada aktivitas, masih ada air mata, masih ada sesuatu yang bisa dilakukan. Tapi hari Sabtu berbeda. Hari Sabtu sunyi, hari Sabtu sepi, hari Sabtu membuat orang berhadapan dengan kenyataan bahwa Ia tidak berkuasa mengubah keadaan. Dan tidak sedikit orang kehilangan iman justru bukan di tengah badai besar, tetapi di tengah keheningan panjang. Tapi saudara-saudaraku, Injil tidak berhenti di hari Jumat. Injil juga tidak berhenti di hari Sabtu. Ada hari ketiga. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung kuasa yang lebih kuasa. Ada hari ketiga. Hari ketiga adalah hari ketika Allah menyatakan bahwa penderitaan bukan akhir. Hari ketiga adalah hari ketika Allah menyatakan bahwa kubur tidak berhak memiliki kata terakhir. Hari ketiga adalah hari ketika Allah menyatakan bahwa maut bisa menggigit tetapi tidak bisa menang. Hari ketiga adalah hari ketika Allah membalikan apa yang manusia anggap final. Hari ketiga adalah hari ketika langit yang tampaknya diam ternyata sedang bekerja dengan kuasa yang tidak terlihat. Hari ketiga adalah hari ketika Allah berkata kepada dunia, kepada dosa, kepada iblis, kepada maut, dan kepada segala kuasa kegelapan. Kalian tidak menang. Sebab pada hari itu batu terguling, kubur kosong, dan Yesus bangkit. Saudara-saudara, ini bukan sekedar klimaks sebuah kisah yang indah. Ini juga bukan sekedar akhir yang mengharukan dari sebuah tragedi. Ini bukan juga sekedar simbol bahwa sesudah gelap ada terang. Kebangkitan Yesus jauh lebih besar daripada itu. Kebangkitan Yesus adalah pusat Injil. Kebangkitan Yesus adalah deklarasi surga bahwa salib berhasil. Kebangkitan Yesus adalah pengumuman ilahi bahwa dosa telah dibayar. Kebangkitan Yesus adalah pernyataan bahwa maut telah dikalahkan. Kebangkitan Yesus adalah fondasi dari seluruh iman Kristen. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 1-11 ini menempatkan berita ini sebagai inti Injil yang mula-mula diterima jemaat. Kristus mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan, dibangkitkan pada hari ketiga, dan menampakkan diri kepada para saksi. Karena itu saudara-saudara, ketika kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak sedang memperingati sebuah seremoni keagamaan tahunan semata. Kita sedang diingatkan kembali pada pusat iman kita.
Kita sedang ditarik kembali pada dasar keselamatan kita. Kita sedang dipanggil untuk tidak sekedar kagum kepada Yesus, tapi percaya kepada Yesus. Kita sedang dihadapkan pada pertanyaan yang sangat pribadi dan sangat serius. Apa arti kebangkitan Yesus bagi hidup saya hari ini? Sebab sangat mungkin saudara-saudara, seseorang mengenal cerita Paskah, tapi belum mengenal kuasa Paskah. Juga sangat mungkin seseorang hafal bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga, tapi hidupnya masih terikat dosa, penuh ketakutan, tanpa pengharapan, dan tanpa pertobatan yang sejati. Sangat mungkin seseorang sudah lama berada di gereja, tapi Injil belum sungguh menjadi tempat ia berdiri. Paulus menulis kepada jemaat Korintus justru untuk mengingatkan mereka kembali kepada Injil yang telah mereka terima, yang di dalamnya mereka berdiri, dan yang olehnya mereka diselamatkan. Itulah sebabnya saudara-saudara, pada hari ini, pagi ini, siang ini, atau hari ini, ketika kita membuka firman Tuhan, kita tidak datang hanya untuk mendengar kisah yang menghangatkan hati. Kita datang untuk mendengar berita yang menyelamatkan. Kita datang untuk mendengar kabar yang menghidupkan orang mati secara rohani. Kita datang untuk mendengar pengumuman kemenangan Allah atas dosa dan maut. Kita datang untuk diingatkan bahwa hidup orang percaya tidak dibangun di atas perasaan, tidak dibangun di atas suasana, tidak dibangun di atas keberhasilan diri, tapi dibangun di atas Injil tentang Kristus yang mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudaraku yang terkasih, dunia kita hari ini juga penuh dengan berita buruk. Orang dibanjiri kecemasan, keluarga-keluarga bergumul, anak-anak muda kehilangan arah, banyak orang hidup dengan luka batin, rasa bersalah, ketakutan akan masa depan, kegagalan masa lalu, dan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Di tengah dunia seperti ini, saudara-saudara, berita kebangkitan bukan cerita kecil. Ini adalah berita terbesar, karena kalau Yesus sudah bangkit, maka masih ada harapan bagi orang berdosa. Kalau Yesus sudah bangkit, maka hidup tidak ditentukan oleh kegagalan masa lalu. Kalau Yesus sudah bangkit, maka dosa tidak harus menjadi Tuhan selamanya. Kalau Yesus sudah bangkit, maka kematian bukan kata terakhir. Kalau Yesus sudah bangkit, maka gereja tidak hidup di bawah bayang-bayang kekalahan, tetapi di bawah terang kemenangan Kristus. Dan yang indah adalah ini, saudara-saudara. Tuhan tidak hanya membangkitkan Yesus untuk menyatakan kuasanya. Ia membangkitkan Yesus untuk menjadi dasar keselamatan kita. Kebangkitan bukan sekedar demonstrasi kekuatan. Kebangkitan adalah jaminan bahwa karya penebusan Kristus itu sempurna. Nah, kita pelajari tadi ini di dalam teks 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 ini, Paulus tidak memisahkan kematian Kristus dan kebangkitannya. Justru dua hal itu bersama-sama membentuk inti Injil yang menyelamatkan. Jadi saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang Yesus bangkit pada hari ketiga, kita sedang berbicara tentang sesuatu yang menyentuh seluruh hidup kita. Kebangkitan itu berbicara kepada orang yang putus asa, yaitu harapan belum mati. Kebangkitan itu juga berbicara kepada orang yang merasa najis karena dosanya. Artinya masih ada pengampunan. Kebangkitan itu juga berbicara kepada orang-orang yang merasa hidupnya hancur. Artinya Tuhan masih sanggup memulihkan. Kebangkitan itu juga berbicara kepada orang yang takut menghadapi masa depan. Artinya Kristus hidup, dan karena itu masa depan ada di tangannya. Kebangkitan itu berbicara kepada gereja yang lemah. Artinya jangan takut, kepala gereja tidak mati, dia hidup. Kebangkitan itu juga berbicara kepada setiap orang percaya. Artinya jangan tinggal di kubur masa lalumu.
Jangan tinggal di ruang gelap keputusasaanmu. Jangan tinggal di antara batu-batu penutup yang selama ini mengunci hidupmu. Kristus bangkit dan kebangkitannya memanggilmu kepada hidup yang baru. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada orang yang secara fisik masih hidup, tapi secara batin sudah seperti mati. Ada orang yang masih tersenyum di luar, tapi di dalam ia sudah lama kehilangan harapan. Ada orang yang tetap datang beribadah, tapi jiwanya kering, doanya hambar, kasihnya dingin, dan relasinya dengan Tuhan jauh. Ada orang yang terus membawa masa lalu sebagai kubur di dalam dirinya. Ada yang dikubur oleh rasa bersalah, ada yang dikubur oleh kekecewaan, ada yang dikubur oleh kepahitan, ada yang dikubur oleh dosa yang tidak pernah sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Dan justru kepada orang-orang seperti itulah berita Paskah datang. Paskah datang bukan hanya untuk orang yang merasa baik-baik saja. Paskah datang untuk orang yang sadar bahwa ia membutuhkan juru selamat. Paskah datang untuk orang yang tahu bahwa ia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Paskah datang untuk orang yang sudah lelah mencoba berdiri dengan kekuatannya sendiri. Paskah datang untuk orang yang siap berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak menolong aku tidak sanggup. Itulah sebabnya saudara-saudara, pada khotbah hari ini bukan sekedar pembukaan formal. Ini adalah panggilan hati. Ini adalah undangan untuk membuka diri di hadapan firman ini. Ini adalah ajakan untuk tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi juga dengan hati. Karena firman tentang kebangkitan tidak pernah netral. Berita itu selalu menuntut respons. Berita itu memanggil pertobatan. Berita itu memanggil iman. Berita itu memanggil penyerahan. Berita itu memanggil kita untuk berhenti hidup dalam pusat diri dan mulai hidup dalam terang Kristus yang bangkit. Maka oleh karena itu saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih jauh dalam khotbah ini, mari kita tenangkan hati kita dan jujur di hadapan Tuhan. Jangan tergesa-gesa, hanya ingin mendengar poin-poin khotbah ini. Izinkan Roh Kudus menyiapkan hati kita. Tanyakan kepada diri sendiri. Apakah aku sanggup hidup di dalam Injil? Apakah kebangkitan Yesus hanya pengetahuan di kepala atau kuasa yang mengubah hidupku? Apakah aku masih hidup di bawah beban dosa yang belum kutinggalkan? Apakah aku sedang berjalan dalam keputusasaan seolah-olah kubur memiliki kata terakhir? Apakah aku sungguh percaya bahwa karena Yesus bangkit, hidupku pun dapat dipulihkan? Hari ini, saudara-saudara, kita akan belajar bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga bukan hanya sebagai fakta sejarah, tetapi sebagai pusat pengharapan, dasar keselamatan, sebagai bukti kemenangan Allah, dan juga sebagai sumber hidup baru bagi setiap orang yang percaya. Dan kiranya saat firman ini diberitakan, tidak ada satupun dari kita yang pulang dengan hati yang sama. Sebab Kristus yang bangkit masih bekerja, masih memanggil, masih menyelamatkan, masih memulihkan, dan masih sanggup membangkitkan hidup yang telah lama terbaring di dalam kubur dosa, ke dalam keputusasaan, di dalam ketidakpercayaan. Hari ketiga itu sudah datang. Kubur itu sudah kosong. Maut itu sudah dikalahkan. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah Yesus bangkit? Melainkan, apakah kebangkitannya sudah mengubah hidup kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah melihat bahwa hidup sering membawa kita ke hari Jumat, hari penderitaan, dan hari Sabtu, hari keheningan dan kebingungan. Tapi Injil tidak berhenti di situ. Injil selalu membawa kita kepada hari ketiga. Dan dalam 1 Korintus 15 ayat 15 ini, Rasul Paulus tidak sekedar berkata bahwa Yesus bangkit.
Ia membawa kita masuk ke dalam makna kebangkitan itu sendiri. Ia seolah berkata kepada jemaat Korintus, dan hari ini kepada kita juga. Kalau kamu mau mengerti hidup, kalau kamu mau mengerti keselamatanmu, kalau kamu mau mengerti siapa dirimu, kalau kamu mau mengerti masa depanmu, kembalilah kepada Injil. Dan dari sinilah kita belajar beberapa kebenaran besar. Saudara-saudara yang terkasih, coba kita bedah satu persatu ayat ini, yaitu yang pertama adalah Injil adalah tempat kita berdiri, bukan sekedar berita yang kita dengar, yaitu di ayat 1 sampai 2. Bayangkan seorang pria yang hampir tenggelam di laut. Coba bayangkan seorang pria yang tenggelam di laut, bagaimana? Ia mungkin pasti berjuang, ia pasti panik, ia pasti kehilangan tenaga. Sementara ombak terus menghantam. Lalu seseorang melempar pelampung. Ia memegang pelampung itu. Dan pelampung itu menyelamatkan hidupnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pelampung itu hanya penting saat pertama kali ia pegang? Tentu tidak. Selama ia masih di air, selama ia belum mencapai daratan, ia harus terus berpegang pada pelampung itu. Saudara-saudara, itulah Injil. Paulus berkata, kamu menerima Injil, kamu berdiri di dalam Injil, kamu diselamatkan oleh Injil. Artinya, Injil bukan hanya titik awal, Injil adalah seluruh kehidupan. Saya coba menceritakan begini, ada orang yang dulu sungguh-sungguh bertobat. Ia menangis, ia menyerahkan hidupnya, ia mengalami Tuhan. Tapi beberapa tahun kemudian, ia mulai mengandalkan kepintarannya, ia mulai mengandalkan pengalamannya, ia mulai mengandalkan pelayanannya, ia mulai mengandalkan reputasinya, dan tanpa sadar, saudara-saudara, ia tidak lagi hidup dari Injil. Ia masih di gereja, tapi hatinya jauh dari salib. Saudara-saudara yang terkasih, masalah terbesar orang Kristen bukan tidak pernah mendengar Injil, tapi berhenti hidup dari Injil. Artinya, saat gagal, tentu harus kembali ke Injil. Saat jatuh ke dalam dosa, kembali ke Injil. Saat berhasil, harus kembali ke Injil. Saat bingung juga, harus kembali ke Injil. Karena hanya di dalam Injil kita bisa berdiri. Hal yang kedua kita pelajari adalah Kristus itu mati. Dosa adalah masalah terbesar manusia. Kita bisa pelajari di ayat 3 nanti. Saudara-saudara, di ayat 3 disebutkan, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, bayangkan seorang dokter yang memberi diagnosa. Mungkin Bapak dan Ibu tahu ya, seorang dokter. Nah, pasien datang dengan keluhan ringan. Tapi setelah diperiksa, dokter berkata, ini bukan masalah kecil. Ini penyakit serius. Nah, itulah yang Paulus lakukan. Ia tidak mulai dengan kamu butuh motivasi. Tapi ia mulai dengan kamu punya dosa. Saudara-saudara, kita saya coba menjelaskan gini, mungkin menjelaskan ada seorang pria yang terlihat baik di luar, kelihatannya ia sukses, ia dihormati, tapi diam-diam hidupnya penuh dosa. Suatu hari ia berkata, saya sudah mencoba berubah, tapi tidak bisa. Saudara-saudara, itulah realita manusia. Dosa bukan hanya perbuatan, dosa bukan hanya kebiasaan, tetapi adalah kondisi hati. Lalu Paulus berkata demikian, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Ya, ini tentu luar biasa. Bukan kita yang memperbaiki diri, tapi Kristus yang menggantikan kita. Coba bayangkan saudara-saudara, seseorang yang dihukum mati. Dan tiba-tiba seseorang datang dan berkata, aku yang akan mati menggantikan dia. Itulah Yesus. Artinya di sini saudara-saudara, jangan meremehkan dosa. Jangan menunda pertobatan. Jangan berpikir, saya masih bisa berubah hari sendiri. Tapi saudara-saudara, kita tetap
membutuhkan salib. Hal yang ketiga di ayat 4, Kristus bangkit, kematian tidak punya kata akhir. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, kalau cerita Yesus berhenti di salib, kita tidak punya harapan. Tapi cerita itu berlanjut. Coba saudara-saudara bayangkan ya, suatu pagi, itu pagi tentu sunyi, dingin, penuh kesedihan. Nah, beberapa wanita datang ke kubur. Mereka tidak datang dengan harapan, mereka datang dengan air mata. Tapi saudara-saudara, sampai di sana batu sudah terguling, kubur kosong, dan mereka berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Artinya saudara-saudara, kebangkitan berarti Allah menerima pengorbanan Yesus. Kebangkitan berarti dosa sudah dibayar lunas. Kebangkitan berarti maut dikalahkan. Kebangkitan berarti hidup baru dimulai. Saya coba mengilustrasikan gini. Ada seseorang yang hidupnya hancur, di mana keluarganya rusak, ekonominya jatuh, hidup tanpa arah. Dan ia berkata, wah, hidup saya sudah selesai. Tapi ketika ia mengenal Yesus, ia berkata, ternyata hidup saya belum selesai. Artinya saudara-saudara, karena Yesus bangkit, kegagalan bukan akhir. Karena Yesus bangkit, dosa bukan akhir. Karena Yesus bangkit, masa lalu bukan akhir. Karena Yesus bangkit, kematian bukan akhir. Selalu ada hari ketiga. Di ayat 5 kita menceritakan tentang bagian kelima, ayat 5 sampai 8, yaitu kebangkitan itu nyata. Bukan cerita. Kita bisa baca nanti di ayat 5 sampai 8 bahwa kebangkitan itu nyata, bukan hanya cerita. Nah, Paulus tidak hanya berkata Yesus bangkit. Ia memberi bukti, yaitu Petrus melihat, buktinya juga murid-murid melihat, buktinya juga 500 orang melihat, Yakobus melihat, dan juga Paulus melihat. Nah, saya coba analogikan gini, kalau hanya satu orang melihat, mungkin itu halusinasi. Kalau 2 orang mungkin kebetulan, tapi kalau ratusan orang, wah itu sudah fakta. Artinya saudara-saudara, iman kita bukan sugesti, iman kita bukan emosi, iman kita bukan tradisi. Iman kita berdiri di atas kebenaran. Dan yang kelima yang kita pelajari di sini adalah kasih karunia mengubah hidup. Kita bisa baca ya di 9 sampai 10. Saudara-saudara, ini bagian paling menyentuh. Paulus berkata, aku yang paling hina. Tapi ia diubah. Artinya kita coba bayangkan saudara-saudara, bagaimana kalau seorang kriminal, seorang penjahat ya, yang dulunya merusak hidup orang lain, tiba-tiba berubah, dia bertobat. Tapi orang yang memberkati banyak, tapi orang ini menjadi memberkati banyak orang. Nah, itulah Paulus. Artinya, karena besar kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Disebutkan di ayat itu, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Artinya saudara-saudara, identitas kita bukan dari masa lalu, tetapi dari kasih karunia, dari anugerah. Artinya saudara-saudara, jangan hidup dalam rasa bersalah terus. Jangan hidup dalam kesombongan, namun hiduplah dalam kasih karunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita mengerti Injil adalah dasar hidup. Salib adalah jawaban dosa. Kebangkitan adalah kemenangan. Kesaksian adalah bukti. Kasih karunia adalah kuasa perubahan. Tapi semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Apa respon kita? Apakah kita hanya mendengar? Apakah kita mau bertobat? Apakah kita hanya tahu? Apakah kita mau percaya? Apakah kita hanya kagum? Atau kita mau menyerahkan hidup? Saudara-saudara, Yesus tidak hanya bangkit untuk dikagumi.
Yesus bangkit untuk dipercaya, untuk diikuti, dan menjadi Tuhan atas hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara yang kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Dan firman itu bukan sekedar informasi. Firman ini adalah undangan. Firman ini adalah panggilan. Firman ini adalah keputusan. Saudara-saudara, hari ini kita telah melihat Injil adalah dasar hidup kita. Bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dihidupi setiap hari. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Masalah terbesar kita bukan keadaan, tapi dosa di hadapan Allah. Kita juga pelajari Yesus bangkit pada hari ketiga. Artinya dosa tidak lagi berkuasa. Maut tidak lagi menang. Hidup tidak lagi tanpa harapan. Hal yang lain kita pelajari adalah kebangkitan itu fakta, bukan cerita. Iman kita berdiri di atas kebenaran yang nyata. Hal yang lain kita pelajari adalah kasih karunia sanggup mengubah siapapun. Artinya bahkan yang paling tidak layak bisa dipulihkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang semua ini menuju satu pertanyaan. Apa respon saudara-saudara? Saudara-saudara, hari ini bukan tentang seberapa banyak saudara-saudara tahu, seberapa lama saudara-saudara di gereja, seberapa aktif saudara-saudara melayani. Hari ini adalah tentang apakah hidup saudara-saudara sudah diubah oleh Injil. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin hari ini ada yang jujur berkata dalam hati, saya tahu tentang Yesus, tetapi saya belum sungguh hidup untuk Dia. Saya masih hidup dalam dosa, saya masih terikat, saya masih menyembuhkan sesuatu. Saya sudah lama di gereja, tapi hati saya dingin. Saya kehilangan arah. Saya kehilangan pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih, dengarkan ini baik-baik. Yesus tidak mati untuk agama. Yesus mati untuk menyelamatkan hidup saudara-saudara. Yesus tidak bangkit untuk dikagumi. Yesus bangkit untuk mengubah saudara-saudara. Saudara-saudara, Kristus mati untuk saudara-saudara. Kristus dikuburkan untuk membuktikan kematiannya. Kristus bangkit untuk memberi hidup baru. Dan sekarang saudara-saudara, Dia memanggil saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau kita semua diam sejenak. Tutup mata saudara-saudara dan tanyakan dalam hati saudara-saudara, Tuhan, di mana posisi saya sebenarnya? Saudara-saudara, jika hari ini saudara-saudara sadar, hidupmu belum benar di hadapan Tuhan. Bila saudara-saudara sadar bahwa saudara-saudara masih hidup dalam dosa, masih saudara-saudara jauh dari Tuhan, saudara-saudara butuh pemulihan, saudara-saudara ingin hidup baru, jangan tunda lagi. Karena kita tidak tahu besok masih ada atau tidak. Kesempatan ini akan datang lagi atau tidak. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah hari keselamatan, hari ini adalah hari anugerah, hari ini adalah hari perubahan, hari ini adalah hari ketiga dalam hidupmu. Ayo saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau berkata, Tuhan, aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Aku mau bertobat, aku mau percaya, aku mau Engkau jadi Tuhan dalam hidupku. Angkat hati saudara-saudara kepada Tuhan sekarang. Saudara-saudara, bila berdoalah demikian. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku sadar aku berdosa. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku percaya Engkau mati karena dosa-dosaku. Engkau dikuburkan dan Engkau bangkit pada hari ketiga. Hari ini aku bertobat. Aku tinggalkan hidup lamaku. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ubah hidupku, pulihkan aku, bentuk aku. Mulai hari ini, aku mau hidup bagimu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kubur itu sudah kosong. Salib itu sudah selesai. Dan Yesus hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah hidupmu masih dikubur? Atau sudah bangkit bersama Kristus? Saudara-saudara,
Karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga, maka tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Dan tidak ada masa depan yang terlalu gelap untuk diubahkan. Asal saudara-saudara datang. Asal saudara-saudara bertobat. Asal saudara-saudara percaya kepada Yesus hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkaulah bersama-sama dengan kami Tuhan, supaya kami dapat mengalami mujizat-Mu pada hari ketiga ini Tuhan. Dan kami datang kepadamu, bertobat kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.